Halo para Ucupers, jumpa lagi dengan saya Mang Ucup. Kali ini lagi-lagi dan lagi Mama akan mereview sebuah film yang dibintangi oleh Sylvester Stallone atau yang tersohor dengan nama John J. Rambo. Kenapa Mamang selalu mereview film yang dibintangi dia? Jawabannya, karena Rambo adalah satu-satunya bintang Hollywood yang pernah main film dengan almarhum ayah Mamang dulu. Sehingga setiap kali Mamang menonton dia, Mamang merasa seolah-olah ayah Mamang hadir kembali. Untuk itu, tanpa banyak bacot langsung saja hisap rokok, seruput kopi, dan... Cerita dimulai dengan kisah dua orang kakak beradik, Samaritan si baik dan Nemesis si jahat. Mereka berdua dianugerahi kelebihan yaitu mempunyai kekuatan yang luar biasa, tidak seperti manusia pada umumnya. Pada suatu hari, tak sengaja mereka berdua melukai beberapa anak di sana, sehingga memancing kemarahan para penduduk di sana. Hingga pada suatu malam, penduduk membakar rumah tempat tinggal mereka yang menyebabkan kedua orang tua mereka meninggal dunia. Sementara si kembar berhasil selamat dan menyaksikan orang tuanya tewas dalam insiden itu. Seiring waktu, Samaritan tumbuh menjadi pria yang baik dan menjadi pahlawan pembela kebenaran. Sementara Nemesis tumbuh menjadi pria jahat yang sering melakukan hal-hal jahat dan mengganggu ketentraman di tempat itu. Visi dan misi yang bertolak belakang itu membuat mereka menjadi musuh, di mana Nemesis membuat sebuah bogem yang ditempa dengan kebencian dan kemarahan dan membuat palu itu menjadi satu-satunya benda yang bisa melukai dan akan membunuh Samaritan. Pada pertarungan terakhir di mana mereka tampak berimbang, namun dengan palu yang dibuat dengan kebencian dan dendam angkara murka itu membuat Nemesis lebih unggul hingga pada akhirnya mereka berdua sama-sama meledak dan tewas dalam pertarungan itu. Kisah akan berfokus pada seorang anak yang bernama Sam. Dia percaya bahwa Samaritan masih hidup. Sam sendiri tinggal bersama ibunya yang bekerja di sebuah puskesmas yang karena kondisi kota itu sedang dilanda krisis ekonomi sehingga membuat gaji ibunya dipangkas habis-habis dan hanya cukup untuk bayar pinjol saja. Hal ini membuat mereka berdua hidup dengan serba kekurangan yang memaksa Sam harus berusaha mencari uang juga guna untuk membantu ibunya. Sementara itu kita akan diperkenalkan dengan tetangga Sam yang tinggal di depan gedung kontrakan. Beliau bernama Joe Smith. Beliau sering memungut barang bekas untuk diperbaiki dan dijual kembali untuk mendapat sedikit tambahan demi sesuap nasi. Sam sendiri merupakan fans berat Samaritan, karena dahulu Samaritan pernah menyelamatkan mendiang ayahnya sehingga membuat Sam selalu memikirkan Samaritan dan dia benar-benar yakin bahwa Samaritan masih hidup. Ketika Sam hendak pulang ke rumah kontrakannya, ternyata pintu rumah telah dikunci oleh sang bapak kos. Dan di pintu telah terpasang peringatan untuk segera membayar kos dan apabila hingga besok tidak bayar maka Sam dan ibunya harus cabut dari tempat itu. Karena tidak bisa masuk, terpaksa Sam harus menunggu di luar. Dan hal ini justru mempertemukannya dengan Joe Smith dan Sam berkata kepada Joe, "Kenapa Anda membawa radio mati itu?" Dan Joe menjawab, "Lantas, kenapa Anda memakai jam tangan mati itu?" Lalu muncullah teman Sam yang bernama Jess. Lalu kemudian Jess mengajak Sam untuk mencuri kabel di sebuah rumah kosong dan mereka akan jual ke seorang pengepul barang rongsokan. That's a lot of money right there. Saat sedang menimbang kabel curian itu, muncullah sekelompok gangster yang salah satunya bernama Reza. Bukan Reza Arab. Kemudian Reza mengajak Jess untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan upah yang lumayan. Namun Jess menolaknya. Dan karena mengingat sedang butuh uang untuk bayar kosan, Sam menerima tawaran itu. Dan ternyata pekerjaan itu adalah mengalihkan perhatian seorang penjaga toko. Dan setelah penjaga toko itu lengah, Reza dan kawan-kawan masuk ke toko untuk mencuri suatu barang selundupan dari toko tersebut. Reza ternyata salah dalam mengambil barangnya. Dan dia menyalahkan Sam atas kesalahan itu.
Dan saat keduanya sedang bertengkar, muncullah ketua dari gangster ini yang bernama Cyrus. Lalu kemudian Cyrus memberi Sam selembar uang sebagai bayarannya atas keberaniannya hari ini dan memberikan beberapa lembar lagi untuk kebaikannya di masa depan. Alhasil dengan uang itu Sam bisa membantu ibunya untuk membayar sewa kosan, dan setelah Sam tertidur ibunya menonton berita yang menunjukkan bahwa situasi di kota itu semakin sulit akibat dari pemerintah setempat yang kurang bertanggung jawab, sehingga menimbulkan semakin banyaknya angka pengangguran di tempat itu. Sementara itu akhirnya Cyrus mendapatkan barang yang ia sudah tunggu-tunggu, yakni beberapa bom perusak pembangkit tenaga listrik untuk digunakan untuk menghancurkan pusat tenaga listrik, supaya pemerintah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat selama ini. Keesokan harinya, ketika Sam pulang sekolah, di jalan dia bertemu dengan Reza dan kawan-kawan, kemudian mereka mengejar Reza karena kejadian kemarin membuat mereka dimarahi oleh Cyrus. Dan ketika Sam tertangkap tepat di depan gedung kosannya, mereka pun menghajar Sam. Namun tiba-tiba, ya, untuk seorang petugas kebersihan, Joe Smith mempunyai tenaga yang sangat kuat. Bahkan pisau pun bisa ia remek tanpa melukai tangannya sendiri. Melihat itu Sam pun mulai curiga. Jangan-jangan Joe Smith ini merupakan Samaritan yang selama ini dia yakini masih hidup itu. Sehingga dia mulai memata-matai Joe Smith. Dan dia melihat punggung Joe Smith penuh dengan luka bakar. Yang kita semua tahu bahwa Samaritan dan Nemesis tewas dalam ledakan kobaran api itu. Pada saat yang bersamaan, Cyrus dan anak buahnya sedang dalam misi untuk membobol ruang bukti di kantor polisi. Dan dengan bom spesial yang ia bawa, maka dengan mudah Cyrus membobol ruangan itu. Tujuan Cyrus melakukan ini bukanlah untuk mengambil uang atau mengambil barang berharga lainnya, melainkan dia sedang mencari topeng dan palu milik Nemesis yang mana dia akan melanjutkan cita-cita Nemesis, yaitu menimbulkan kekacauan dan angkara murka di muka bumi ini. Kembali pada Sam, yang mana saat ini dia sedang mengunjungi seorang jurnalis yang sama-sama mengidolakan Samaritan. Ternyata Sam ini sudah sangat sering ke sini dengan membawa info-info hoax yang mengatakan bahwa Samaritan masih hidup. Namun kali ini Sam berusaha meyakinkan si jurnalis bahwa info yang kali ini dia bawa adalah benar. Dan untuk meyakinkan si jurnalis, Sam menunjukkan pisau yang tadi dibuat remek dan bengkok oleh Joe Smith. Karena si jurnalis tidak mempercayainya, Sam nekat melakukan penyelidikan sendiri dengan nekat masuk ke kamar Joe untuk menculik sebuah stripping yang berisi info-info koran tentang Samaritan. Dan ketika Joe pulang ke rumah, dia pun langsung menuju ke kontrakan Sam guna untuk mengambil kembali buku yang ia culik itu. Who are you? My scrapbook. And that belongs to this man? I don't know. Sam akhirnya meminta maaf dan jujur mengenai Joe yang dianggapnya sebagai Samaritan, di mana Joe beralasan bahwa dia mengoleksi info-info itu karena dia juga merupakan penggemar berat Samaritan. Dan ketika itu, tiba-tiba, ya, Joe ditabrak oleh Reza dan kawan-kawan, di mana itu membuat sekujur tubuh Joe tergeletak dengan tulang-tulang yang patah. Tetapi No. I knew you were him. saat itulah tubuh Joe menguat seperti mengalami panas dalam yang ekstrim, sehingga Sam mengantarkan ke kamar mandinya, dan setelah itu dia mendinginkan tubuhnya dengan memakan es krim. Dan karena itulah semakin kuatlah dugaan Sam terhadap Joe ini. Namun lagi-lagi Joe berkelit bahwa dia bisa sekuat ini karena sering berolahraga, dan tubuhnya dapat menguap itu karena dia mengalami sejenis penyakit aneh. Cyrus sendiri kini sedang turun ke jalanan guna untuk memancing khalayak ramai, dan dengan menggunakan topeng serta palu Nemesis, dia mengaku sebagai Nemesis yang bangkit kembali untuk menggerakkan semua orang untuk mengikutinya, menjarah dan mengambil apa yang menjadi hak mereka semua. Kembali ke Sam yang terus-menerus mengikuti Joe, yang akhirnya ketahuan juga, sehingga akhirnya Joe mengizinkan Sam untuk ikut dengannya. Dan kemudian Sam terus mengajukan pertanyaan menjebak supaya Joe mengakui bahwa dirinya lah Samaritan, di mana lagi-lagi Joe menunjukkan kekuatannya saat ia tak sengaja merusak gagang pintu di sebuah toko. Tiba di depan gedung kontrakan, Joe berpesan agar Sam bisa menjaga dirinya sendiri, supaya jikalau suatu saat ada yang mengganggunya, dia bisa memberi perlawanan. Dan sebagai ungkapan terima kasih karena telah membantunya ketika dia tertabrak tadi, Joe menawarkan untuk memperbaiki jam tangan milik Sam itu.
Sejak saat itu, Joe dan Sam akhirnya semakin akrab. Joe sedikit berbagi ilmu bagaimana cara bertinju dengan benar. Dan meskipun tidak sejago Kang Yayan Ruhian, setidaknya sekarang Sam bisa memberi perlawanan apabila dia diganggu nanti. How do I do this? Keesokan harinya ketika Sam sedang mencari Jess di dekat markas Cyrus, dia melihat seorang pria dibawa paksa oleh anak-anak buah Cyrus yang usut punya usut. Ternyata pria itu adalah seorang polisi yang mencoba untuk membocorkan rencana Cyrus untuk meledakkan pusat pembangkit listrik kota itu. Di sini Sam melihat betapa kejamnya Cyrus ketika dia menembak mati polisi itu. Dan sejak kejadian itu pandangan Sam terhadap Cyrus berubah. Yang semula ia menganggap bahwa Cyrus adalah pahlawan bagi semua orang yang lemah dan tidak berdaya. Namun kenyataannya malah sebaliknya. Ketika sedang dalam perjalanan pulang, Sam melihat Jess sedang dikeroyok oleh Reja dan kawan-kawan. Lalu dengan sedikit ilmu gelut yang ia pelajari dari Joe, kemudian dia melawan mereka. Meskipun pada akhirnya dia dibuat tak berdaya hingga tangannya cedera parah. Kemudian dalam perjalanan mengantarkan Sam itulah Reza melihat bahwa Joe dalam keadaan sehat walafiat. Padahal sebelumnya mereka telah menabrak Joe hingga mati. Lalu mereka melaporkan hal itu kepada Cyrus hingga dia mengutus anak buahnya untuk menangkap si Joe ini. Di lokasi para tunawisma, Joe dikepung oleh para anak buah Cyrus. Tetapi mereka sudah salah besar telah menganggap remeh John Rambo tua ini. Mereka menganggap bahwa John Rambo ini sudah lemah dan tidak punya daya upaya. Dan ya, ternyata bukan hanya jago gelut, namun Joe juga merupakan manusia super. Hal ini dibuktikan ketika dia tidak mempan ditembak. Dan ketika Joe sudah selesai, dia direkam oleh orang-orang yang ada di sana. Namun tiba-tiba alhasil aksi Joe itu menjadi perbincangan utama di semua stasiun TV. Dan orang yang pertama menemuinya tentu saja Sam yang saat itu tangannya masih belum pulih sepenuhnya. Kemudian Sam memberitahu Joe bahwa Cyrus akan meledakkan pusat pembangkit listrik dan meminta Joe untuk menghentikan rencana Cyrus itu. Namun karena lelah, pusing dan muak, Joe menolak mentah-mentah permintaan Sam itu dan dia dengan marah Joe berkata bahwa Samaritan telah lama mati. Saat ini dia hanya ingin menjalani hidup dengan tenang. Di markas Cyrus, anak buahnya bersikukuh mengatakan bahwa Joe adalah Samaritan yang asli. Dan mendengar hal itu Cyrus berpikir, jika benar adalah Samaritan maka dia bisa menjadi ancaman yang bisa menghalangi rencananya nanti. Untuk itu Cyrus bersama anak buahnya menuju ke tempat kediaman Joe guna untuk menghabisinya. Saat itulah Cyrus melihat Sam dan ibunya dan dia kemudian menangkap Sam guna untuk memancing agar Joe datang kepadanya untuk menyelamatkan Sam. You're not really, bitch. I knew I liked you. Finally killed some. Sampai sini kita masih belum memastikan apakah Joe Samaritan atau bukan. Karena sampai saat ini meskipun dia sedang marah karena sahabat terdekatnya diculik, namun dia belum menggunakan seragam atau topeng layaknya Samaritan. Di sini dia malah mengambil beberapa tong bahan bakar dan truk sampahnya untuk menyelamatkan Sam di markas Cyrus. Dan ya, seorang diri Joe menghabisi puluhan anak buah Cyrus dan tidak mungkin bagi seorang aki-aki peot tukang sampah bisa melakukan itu. Sehingga ia makin memberatkan jikalau Joe bukan lain adalah Samaritan yang asli.
Sambil memegang palu Nemesis, Cyrus mengacam akan membunuh Sam jikalau Joe tidak menyerahkan diri. Dan di sini Cyrus menjelaskan jika dia sangat membenci orang yang berbuat baik seperti Joe ini. Dan dia akan memastikan jikalau memang Joe adalah Samaritan, maka dia akan mati apabila terkena palu kebencian milik Nemesis itu. Lalu pertarungan pun terjadi dengan begitu sengitnya. Finish with Nemesis. Call him the good guy, the bad guy. Dan disinilah fakta terungkap bahwa sebenarnya Joe adalah seorang Nemesis sehingga dia tidak terluka oleh palu itu. Dan ternyata ketika ledakan terjadi pada waktu itu, Samaritan tewas karena terjatuh ke dalam gumpalan api. Lalu pertempuran pun kembali terjadi dan pada akhirnya Joe berhasil membunuh Cyrus dan melemparnya ke dalam kobaran api. Film pun ditutup dengan adegan di mana Sam sedang diwawancarai oleh seorang jurnalis TV. Dan di kejauhan nampak Joe menyaksikannya, lalu kemudian dia pun pergi meninggalkan kota itu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sehebat apapun kejahatan di muka bumi ini pasti akan dikalahkan oleh Mang Rambo karena dia adalah pemeran utamanya. Saya Mang Ucup mewakili para jurnalis yang meliput mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tak ada gadis yang tak retak.